Sambutan Rektor Universitas Islam Sultan Agung kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Gunarto SH.MH disilahkan. Sambutan Rektor Unisula Profesor Dr. Haji Gunarto SH.MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu sekalian, para wisudawan, wisudawati, para orang tua, Bapak Ibu wisudawan, wisudawati yang saya sangat hormati, khususnya Ketua Bidang Pendidikan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Profesor Dr. Widianto, SE/MSI, beserta Ketua Bidang Riset dan Pengembangan, Dr. Hosyin, ST/MT. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, Dr. Muhammad Abdul Basir, MPD. Yang saya hormati Wakil Rektor 2, Dr. Dedi Rusdi, SE/MSI Akuntan. Yang saya hormati Wakil Rektor 3, Dr. Ahmad Arifullah, SH.MH. Yang saya hormati Ketua Senat Unisula, Profesor Dr. Anis Mastur Hatun, SH.MH, beserta Sekretaris Senat Unisula dan seluruh anggota Senat Unisula yang berada di atasnya, di podium. Yang saya hormati Kepala Bank Jateng Syariah Unisula. Yang saya hormati Kepala Bank Syariah Indonesia BSI Unisula. Yang saya sangat cintai, saya muliakan para wisudawan, wisudawati ke-97 Universitas Islam Sultan Agung, dan yang saya muliakan Bapak Ibu, orang tua, wali, para wisudawan, wisudawati. Yang saya hormati juga para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, seluruh pejabat struktural di Unisula, para panitia penyelenggara acara wisuda ke-97 Unisula. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas
seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yang hadir di acara di auditorium Unisula ini. Khususnya kenikmatan Allah yang diberikan kepada para wisudawan dan wisudawati yang tadi baru saja dilantik dan mengambil sumpah sebagai wisudawan wisudawati Unisula ke-97. Juga kepada Bapak Ibu para wisudawan, orang tua wisudawan yang hari ini telah menjalankan tugas untuk memuliakan anaknya, untuk menjadikan amanah yang diberikan oleh Allah, anaknya menjadi orang yang mulia. Takrimul aulad kata Rasulullah, muliakanlah anakmu sebagaimana kedua orang tuanya, orang tua kita telah memuliakan orang tua kita. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, maka Allah akan menambah nikmatnya. Sebaliknya apabila kita lalai tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Marilah kita bersama-sama juga mengaturkan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh penghormatan, dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah, mencintai ajaran syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah, mencintai, melanjutkan tugas-tugas Rasulullah yang dibebankan, yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Allah menurunkan Muhammad untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, untuk memberikan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat kepada seluruh alam semesta, untuk memberikan kebahagiaan kepada para wisudawan wisudawati, kepada orang tua wisudawan wisudawati. Itulah tugas Rasulullah yang kita cintai, yang kita akan teruskan sampai yaumil akhir. Karena Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita dengan penuh kesadaran, penuh kecintaan kepada Rasulullah untuk meneruskan tugas Rasulullah di bumi, yaitu memberikan rahmat kepada alam semesta sampai yaumil akhir. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan jumlah wisudawan ke-97 hari ini sebanyak 1.624. Dan jumlah alumni Unisula sejak 20 Mei 1962 sampai sekarang sebanyak 87.420 alumni.
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Baik di program S3, S2, S1, dan program diploma. Lulusan sekarang, jumlah lulusan dengan predikat pujian, dengan predikat cum laude sebanyak 89,29%. Selamat pada wisudawan wisudawati yang lulusnya cum laude atau sebanyak 1.450 dari 1.624. Lulus dengan predikat sangat memuaskan sebanyak 174 wisudawan atau sebesar 10,7%. Lulus dengan predikat memuaskan sebanyak 0% atau tidak ada ya. Sebagian besar 89,29% sudah lulus dengan predikat cum laude. Jumlah wisudawan laki-laki sebesar 45,8% atau sebanyak 745 wisudawan laki-laki. Wisudawati perempuan sebanyak 54,2%, sama dengan 879 wisudawati. Lulusan diploma 3 sebanyak 10 orang. Lulusan S1 sarjana sebanyak 1.092 orang. Lulusan S2 sebanyak 500 wisudawan. Lulusan S3 sebanyak 22 wisudawan. Wisudawan internasional dari Aljazair, dari Prodi Ilmu Komunikasi yang terakreditasi unggul Muhammad Yarboa dari Aljazair. Tepuk tangan untuk mahasiswa asing. Hari ini diwisuda sebanyak 42 hafid Quran, hafid 30 juz. Tepuk tangan untuk para penghafal Al-Quran. Kemudian yang sudah berhasil jadi wisudawan kita itu ada kelas reguler, kelas recognize pembelajaran lampau, RPL bagi mereka yang sudah bekerja. Ada juga kelas hafid Quran, ada juga kelas KIP, ya, Kartu Indonesia Pintar yang dibiayai oleh pemerintah, dan KIP yang dibiayai oleh Unisula. Ya. Ada juga kelas eksekutif. Ya. Ini wisudawan ini telah menjadi tokoh-tokoh masyarakat atau sudah bekerja di pejabat publik ya. Yang hari ini di wisudawan ada 18 ya. Wisudawan, wisudawati yang hari ini di wisuda. Pertama adalah Kompol Dr. Fandi Setiawan, SH, SIK, MH, ya. Bidang Propam Polda Jawa Tengah, lulus program S3 Ilmu Hukum. Yang kedua adalah Dr. Bambang
Eko Mulyono, SHMH, MM, Ketua Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam Sunan Giri Lamongan, lulus program Doktor Ilmu Hukum. Selanjutnya Dr. M. Fadli Amri, SIK, MH, Magister Ilmu Kepolisian, Divisi Cyber Mabes Polri, lulus program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Selanjutnya Bapak Sumati SEMM, anggota DPRD Kabupaten Magelang, lulus di Prodi Magister Manajemen Unisula. Selanjutnya Saudara Budiono SSOS MM, anggota DPRD Kabupaten Kudus, program studi Magister Manajemen. Selanjutnya Saudara Setyo Ari Nugroho SHMH, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dari Prodi Magister Ilmu Hukum. Selanjutnya Saudara AKBP Jonathan David Haryantono SIK MH, Kapolres Mempawah Kalimantan Barat, lulus di Prodi Magister Ilmu Hukum. Selanjutnya Raden Ayu Yani, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, lulus Prodi Magister Ilmu Hukum. Selanjutnya Saudara Muhammad Hanif Arkani, ST Magister Ekonomi, Magister Hukum, Hakim Pengadilan Pajak Jakarta, lulus Prodi Magister Ilmu Hukum. Selanjutnya Saudari Titi Sansiwi, SHMH, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lulus Prodi Magister Ilmu Hukum S2. Selanjutnya Saudara Unggul Senoaji SHMH, Hakim Pengadilan Perikanan Pengadilan Negeri Merauke, lulus Prodi Magister Ilmu Hukum. Selanjutnya Saudara Ana Musyayana SHMH, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, lulus Prodi Magister Ilmu Hukum S2. Selanjutnya Kompol Andi Musahar SHMH, Wakapolres Tanjung Jabung Barat, Polda Jambi, lulus di Prodi Magister Ilmu Hukum. Selanjutnya Saudara AKBP Bronto Budiono, SIK MH, Wakil Direktur Diskrimsus Polda Banten, lulus Prodi Magister Ilmu Hukum S2. Selanjutnya Saudara Anda Tuning Sapiluhu, SHMH, Kepala Rutan kelas 2B Kudus, lulus Prodi Magister Ilmu Hukum S2. Selanjutnya Saudara Agung Pratomo, SHMH, Kepala Lapas kelas 2A Purwokerto, lulus Prodi Magister Ilmu Hukum S2. Terakhir, Ibu Vina Triana Sudarto SEMH, sebelumnya sebagai
Kepala Bagian Kebijakan Ekonomi Bank Negara Indonesia, lulus Prodi Magister Ilmu Hukum S2. Beliau istri dari Bapak Profesor Dr. Dahlan SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, Guru Besar Fakultas Hukum Unisula. Terima kasih Prof. Dahlan rawuhipun hadirnya di acara ini untuk menemani istri tercinta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Selamat juga kepada ibu dan bapak, orang tua wisudawan, ibu kandung, bapak kandung, atau wali. Yang hari ini Allah ridho, Allah memberikan rahmat kepada bapak ibu sekalian yang telah berjuang memuliakan anaknya hari ini di wisuda, merupakan suatu kebanggaan bagi para wisudawan dan orang tua wisudawan. Kebanggaan juga bagi keluarga besar Unisula. Kebanggaan bagi para dekan, ketua prodi dan seluruh dosen. Hari ini kita bisa meluluskan para wisudawan sebanyak 1.642. Para wisudawan beruntung lulus dari Universitas Islam Sultan Agung. Karena pertama adalah seluruh program studi di Unisula. Unisulanya terakreditasi unggul nomor 12 di seluruh PTN, PTS di seluruh Indonesia. 98% program studinya sudah terakreditasi unggul. Ada 57 program studi yang ada di Unisula dan sudah 24 program studinya terakreditasi internasional dengan predikat primer atau unggul. Di perankingan internasional, Unisula menduduki ranking 401 kelas dunia ya, menurut Vibometrik Juli 2025 ya. Nanti Juli 2026 insya Allah Unisula akan naik lagi dari 401 ya. Di tingkat Asia, Unisula menduduki ranking 76 sebagai universitas terbaik di Asia. Di perguruan tinggi swasta se-Indonesia, kita menurut Applied Higher Education yang berdomisili di Singapura, kita ranking 4 PTS terbaik di Indonesia. Menurut Time Hacker Education, kemudian menurut Green UI Index, kita sebagai PTS nomor 1 di Jawa Tengah. Sehingga saudara-saudara, insya Allah masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan. Ada beberapa wisudawan, wisudawati yang hari ini sudah bekerja. Dan ada sebagian yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan martabat kemanusiaan kita. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada para wisudawan, wisudawati selaku rektor.
setelah Anda diwisuda, setelah Anda disumpah sebagai wisudawan, wisudawati, maka insya Allah dengan ilmu yang dimilikinya, Allah akan mengangkat derajatnya. Untuk para wisudawan yang sudah bekerja pada program S1, program D3, paling banyak di program S3 dan S2. Allah berfirman, yang sudah bekerja, alladzina yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka yang sudah bekerja atau sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, Allah berfirman, dirikanlah sholat. Sholat itu dirangkaikan dengan kewajiban berbuat baik dari rezeki, kekuatan, kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Perintahnya sebagai wisudawan Unisula adalah mendirikan sholat. Yang kedua, berbuat baik dari rezeki, kenikmatan, taufik yang diberikan oleh Allah. Sebagian kita untuk berbuat baik. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah sesungguhnya orang yang beriman. Itulah sesungguhnya alumni Unisula. Karena alumni Unisula itu membangun generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik itu dia beriman yang sesungguhnya, bermanfaat bagi umat manusia. Tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tapi bermanfaat bagi umat manusia. Dengan cara berbuat baik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan cara berbuat baik dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezeki, karunia, taufik yang diberikan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tadi sumpah yang keempat adalah saya berjanji untuk taat, tunduk, dan memuliakan Bapak Ibu kita. Dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat oleh para wisudawan, wisudawati. Maka dilanjutkan, akan diangkat derajatnya para wisudawan, wisudawati oleh Allah. Kalau kita mendirikan sholat dan berbuat kebaikan. Ayat ini dilanjutkan, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa para wisudawan. Mengampuni dosa-dosa wisudawan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Mengampuni dosa-dosa wisudawan kepada ibu dan bapaknya yang telah memuliakan. Kadang kita khilaf sebagai wisudawan, wisudawati, menyakiti ibu dan bapak kita yang telah berjuang, meneteskan keringat, tidak pernah melelah supaya kita diwisuda. Terakhir ayat ini Allah akan memberikan rezeki yang banyak, rezeki yang akan memuliakan kehidupan kita, rezeki yang akan membawa kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat.
Kemudian bagi yang mereka, para wisudawan masih berjuang, belum memperoleh pekerjaan, juga bagi yang sudah menerima pekerjaan atau sudah memperoleh pekerjaan dan sudah hidup dengan baik, ya. Maka Allah berfirman, waladina amanu wa amilus solihat tubalahum wa husnu ma'ab. Lahum darajatun inda rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah berfirman di ayat ini, para wisudawan yang sedang berjuang mencari pekerjaan untuk mengamalkan ilmu-ilmu sains dan ilmu-ilmu agama Islam yang sudah dimilikinya, melahirkan kompetensi sesuai dengan profesinya, maka Allah meminta untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berbuat kebaikan. Berbuat baik untuk diri sendiri supaya cita-cita orang tuanya, hidup para wisudawan mulia di dunia dan di akhirat. Mulia di hadapan orang tua. Mulia menjadikan ibu dan bapak, saudara-saudara yang hari ini telah berjuang lulus tersenyum karena melihat anaknya sukses. Tersenyum bahagia. Allah juga tersenyum melihat para wisudawan berjuang berbuat baik, ya. Janji Allah di ayat ini, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Allah akan mengabulkan cita-cita saudara. Saudara punya cita-cita untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau saudara-saudara para wisudawan beriman dan berbuat baik, Allah sendiri yang akan memberikan kebahagiaan. Allah sendiri yang akan mengabulkan cita-cita saudara. Dan ayat ini dilanjutkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, para wisudawan yang beriman dan berbuat baik. Dan dilanjutkan, Allah akan memberikan rezeki yang memuliakan kehidupan para wisudawan, yang memuliakan kehidupan para wisudawan dengan ibu dan bapak wisudawan, orang tua wisudawan. Dan terakhir ditutup ayat ini, barang siapa beriman dan berbuat baik, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maka Allah akan turunkan rahmat, para wisudawan masuk surga beserta ibu dan bapaknya yang hari ini hadir di acara wisuda ini, dimasukkan oleh Allah yang kekal dan selama-lamanya. Di surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, kebaikan yang utama di hadapan manusia, khususnya di hadapan Allah, adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada ibu dan bapakmu. Profesor Quraish Shihab di kitab Al-Misbah menjelaskan mengapa para wisudawan dan wisudawati diminta untuk kebaikan yang paling utama adalah berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Kata Profesor Quraish Shihab, ibu dan bapak memelihara dengan hati-hati. Kadang ibunya harus sakit, memelihara bayi yang dikandungnya selama 9 bulan menjaga. Sakit tidak pernah merasa sakit, terus berjuang supaya bisa lahir selamat. Akhirnya kadang ada di antara ibu dan bapak kita ketika melahirkan anaknya dipanggil oleh Allah.
karena sakit sekali ketika melahirkan. Bapaknya adzan di telinga kita, diperkenalkan kalimat Allah, diperkenalkan Rasulullah, dan ditutup dengan iqamat. Dari kecil bapak ibu kita berjuang, tidak pernah melelah, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan tinggi, sehingga kita menjadi besar, menjadi orang yang bisa berdiri, bisa jalan, bisa bernyanyi, bisa menempuh pendidikan tinggi sampai di Unisula, mulai program D3, S1, S2, dan S3. Orang tua berjuang dengan penuh sungguh-sungguh. Kadang di antara ibu dan bapak kita tidak cukup berdoa. Tetesan keringat harus lembur sampai malam. Ada sebagian yang hutang di bank ya, untuk membayar UKT, untuk membayar DPI, dan setiap bulan harus mengangsur. Kadang tidak cukup, harus menggadaikan motornya, menggadaikan emasnya, menggadaikan televisinya untuk biaya hidup para wisudawan, untuk biaya kuliah para wisudawan. Tapi ibu dan bapak kita menurut Quraish Shihab tidak pernah menyerah, terus berjuang untuk memuliakan anaknya. Cita-citanya cuma satu. Terima kasih dukungannya pada ibu dan bapak yang telah berjuang memuliakan anaknya tanpa mengenal lelah. Sehingga hari ini bapak ibu kita hadir, kadang meneteskan air mata melihat anaknya berdiri, dilantik sebagai wisudawan, berdiri menyampaikan sumpah wisudawan. Telah selesai tugas saya memuliakan anak saya. Insya Allah doa orang tua akan didengarkan oleh Allah, sehingga para wisudawan yang hari ini dilantik akan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah perjuangan ibu dan bapak kita. Kadang program S3, perjuangan istri atau suami kita yang ikut mensupport supaya istrinya lulus. Mensupport semua biaya istrinya untuk lulus di program S2, S3. Bekerja siang malam untuk memenuhi kewajiban pembiayaan di program S1, S2, dan S3. Kadang-kadang ada sebagian para wisudawan itu marah kepada ibu dan bapaknya karena SPP-nya terlambat atau ingin beli motor belum dikabulkan, minta mobil belum dikabulkan, marah-marah ya. Orang tua sesungguhnya ingin memenuhi keinginan anaknya, tapi kadang bebannya berat sehingga tidak terpenuhi. Maka orang tua itu kadang hanya menangis, anaknya sedih, anaknya marah-marah. Beliau diam, tidak marah-marah kepada anaknya, selalu mencintainya, selalu ingin sampai pada akhirnya bisa memuliakan anaknya, dan hari ini Allah ridho sudah diwisuda. Terima kasih para ibu dan bapak wisudawan. Ada sebagian orang tua
tidak bisa menyaksikan acara wisuda anaknya yang dicintainya karena dipanggil oleh Allah. Insya Allah mereka tersenyum di alam kubur melihat anaknya hari ini di wisuda. Maka tradisi di Unisula, para wisudawan diminta mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama robayani shaghira. Tradisi wisudawan Unisula, kalau tidak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hari ini aku telah Engkau beri rahmat di wisuda, ampunilah aku. Dan ampunilah bapak ibu dan bapak saya. Ampunilah ibu saya, ampunilah bapak saya. Dan sayangilah ya Allah ibu dan bapak saya, sebagaimana ibu dan bapak saya menyayangi saya pada saat saya masih kecil. Insya Allah doa para wisudawan supaya ibu dan bapaknya dicintai oleh Allah. Dicintai karena kebaikan ibu dan bapaknya kepada para wisudawan. Sehingga Allah bersama dengan para ibu wisudawan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah sangat mencintai ibu dan bapak kita yang hari ini hadir untuk menyaksikan anaknya di wisuda. Allah sangat mencintai karena bapak dan ibu kita berbuat baik, memuliakan anaknya sehingga hari ini di wisuda. Maka momentum wisudawan di dalam tradisi di Unisula adalah momentum tidak hanya upacara formal kita dilantik sebagai wisudawan, tapi hari ini di saat Allah ridho orang tua ibu dan bapak kita telah memuliakan anaknya, dan Allah juga ridho mengangkat derajat para wisudawan. Maka hari ini Unisula punya tradisi untuk setelah ini meminta maaf kepada ibu dan bapak kita, memeluk ibu dan bapak kita, meminta maaf apabila ada dosa yang disengaja atau tidak sengaja. Membisiki bapak ibu kita, ijazah nanti yang sebentar lagi diterima, sesungguhnya aku persembahkan untuk bapak ibu kita yang telah memuliakan para wisudawan. Sesungguhnya kita nanti sama-sama masuk surga bersama ibu dan bapak kita, dipeluk, dicium, penuh cinta sebagaimana ibu dan bapak kita mencintai para wisudawan. Itulah tradisi di Unisula. Tidak hanya tradisi selfie foto, tapi sesungguhnya sebelum difoto ada tradisi memeluk ibu dan bapak kita yang hadir untuk meminta maaf, untuk menyampaikan pesan. Terima kasih, saya telah dimuliakan oleh bapak dan ibu kita. Insya Allah kita akan sama-sama masuk surga. Amin. Sebuah tradisi yang sudah dilakukan oleh para alumni, gaji pertama itu diberikan untuk ibu dan bapak kita. Nanti kalau sudah sukses mengajak, menggandeng ibu dan bapak kita bersama-sama atas biaya para wisudawan menghadap Allah, di rumah Allah,
di depan Ka'bah berdoa, bersujud di makam Rasulullah untuk melakukan umroh atau haji. Itulah tradisi Unisula, sehingga insya Allah para wisudawan dan orang tua yang hadir, bapak ibu yang hadir, insya Allah Allah turunkan rahmat. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah turunkan rahmat bagi para wisudawan dan orang tua wisudawan. Pendamping suami atau istri bersama-sama masuk surga yang kekal dan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Di akhir sambutan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para wisudawan yang telah memberi amanah kepada Unisula, menitipkan anak-anaknya untuk kuliah di Unisula di program D3, S1, S2, S3. Hari ini saya kembalikan kepada kedua orang tua untuk memulai kehidupan baru, yaitu kehidupan dengan derajat yang tinggi. Kehidupan baru tidak hanya memuliakan para wisudawan, tapi orang tua juga hidupnya bahagia dunia dan di akhirat. Dan saya selaku rektor mohon maaf apabila dalam memegang amanah ini banyak kesulitan. Dan kita banyak melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di akhir paling terakhir saya mengucapkan terima kasih yang mendalam, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu para wisudawan, atas kehadiran para wisudawan di acara ini, atas kehadiran seluruh pejabat di lingkungan Unisula, anggota Senat Unisula, seluruh dosen, tenaga pendidikan, karyawan Unisula yang hari ini hadir. Semoga menjadi kebaikan yang diridhoi oleh Allah, sehingga Allah turunkan rahmat karena kebaikan kita hadir di acara wisuda ini. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan kebahagiaan, Allah mengabulkan semua cita-cita, semua doa-doa yang hadir di auditorium ini. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dari kecil hingga sekarang. Dan Allah memuliakan kita semua yang hadir. Allah memberikan rezeki yang memuliakan kita semua. Terima kasih. Thank you very much for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma afiq wa matorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Haji Gunarto, SHMH, atas sambutan yang disampaikan.